Oke, baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain sebagai pilar demokrasi, pers juga merupakan profesi yang mulia. Karena selain sebagai media informasi, media hiburan, pendidikan, dan media kontrol sosial, pers juga memiliki peranan penting terhadap pembangunan suatu bangsa. Namun untuk mengaplikasikan fungsi dan peranan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tergantung pada kualitas dan profesional wartawan. Dan untuk membahas tentang kualitas dan profesionalitas wartawan khususnya di Provinsi Maluku Utara telah hadir mantan Ketua PWI Provinsi Maluku Utara Bung Pardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Pardi, selamat datang di studio. Waalaikumsalam. Dan selain beliau juga telah hadir Ketua Haji Kota Ternate, Bung Ikram, dan ada juga beliau ini hadir luar biasa sebagai narasumber yang tidak pernah capek. Selamat datang Pak Dokter. Saya. Ya. Kepada mantan Ketua PWI Provinsi Maluku Utara, Pak Haji Pardi. Pak Pardi, bagaimana profesi ini tidak dicederai untuk melaksanakan fungsi dan peranan pers? Tanggapan Pak Pardi? Terima kasih, Bung Sawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelum saya menjawab apa yang disampaikan oleh Bung Sawal tadi, kita melihat bahwa perjuangan pers wartawan tidak terlepas daripada perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Cukup besar peran pers. Dan tentunya sebagai seorang wartawan yang baik tentunya memegang teguh konstitusional karena negara kita kan negara hukum. Iya, iya. Nah, kembali kepada pertanyaan, bagaimana sikap wartawan ya? Iya. Jadi dalam melaksanakan fungsinya, profesi jurnalis. ini sebenarnya kita melihat bahwa sudah diatur, seperti Bung Sawal katakan tadi dalam Undang-Undang Pers tahun 99, di mana dalam Undang-Undang Pers itu termaktub yang paling penting adalah kode etik jurnalistik. Ini masalah perilaku. Karena semuanya diatur. Sebagai seorang wartawan harus berdasarkan Pancasila, berketuhanan Maha Esa. Kemudian dalam membuat berita harus punya fakta, punya data, bukan opini. Semuanya semua diatur. Dan tentunya sangat diharapkan seorang wartawan itu harus betul-betul berpegang kepada kode etik jurnalistik. Sehingga kenapa saat ini kita melihat bahwa dari Dewan Pers melakukan UKW, uji keputusan wartawan, supaya betul-betul wartawan ini profesional, ya kan? Jadi kembali kepada profesional ini tentunya kita benar-benar mematuhi Undang-Undang Pers ini menyangkut masalah kode etik jurnalistik. Jadi kita betul hayati, jangan kita hanya memiliki kode etik jurnalistik. Ini banyak mereka tidak hayati karena tidak pernah dibaca. Sebenarnya sudah termaktub semua karena kita melihat bahwa ini menyangkut hati nurani. Iya, iya. Hati nurani karena kode etik jurnalistik ini disusun oleh pakar-pakar dari media, kemudian juga dari organisasi kewartawanan, dari PWI, AJI, JTI, dan teman-teman dan tokoh-tokoh masyarakat. Sekarang Pak Pardi, yang menjadi pertanyaan ya sebelum saya ke Bung Ikram. Berdasarkan pengalaman daripada Pak Pardi sendiri, ada nggak perbedaan antara mentalitas jurnalis yang di era dulu atau sebelumnya dan di era kekinian begitu? Gitu. Perspektif Pak Pardi seperti apa? Melihat atau memotret? Sisi mentalnya Iya, ya. mental, profesionalitas, dan kualitas. Dan saya melihat begini ya, kita wartawan ini kan untuk Maluku Utara ya, kita semua otodidak ya.
saya juga jadi wartawan ini kan otodidak, masuk di RRI, ya kita belajar untuk seorang wartawan. Kembali kepada pertanyaan Bung Sawal tadi, bahwa dari sisi mentalitas ini, saya lihat ada perbedaan. Beda jauh dengan yang sekarang dan yang dari dulu dengan yang sekarang ini. Kenapa? Karena kita lihat, apa namanya, dari sisi, apa namanya, membuat berita itu, ya kan, sering-sering mereka terlupakan masalah check and recheck. Dan pengalaman saya alami, ini banyak terjadi di era sekarang ini saya melihat. Karena kurang check and recheck sehingga mereka membuat berita itu jadi masalah. Pengalaman saya alami dulu, saya punya kawan karena begitu saking gembiranya mendapat berita yang hangat, yang narasumbernya tidak jelas, mendapat telepon bahwa ada seorang pejabat yang terkenal meninggal dan sakit, diangkat beritanya, ternyata berita tidak benar. Nah, justru diharapkanlah check and recheck. Kembali kepada, apa namanya, profesionalnya, ini kita lebih berbeda ya. Di era kita dulu kan dengan alat rekamannya tape ini kan, berita yang sebenarnya berita ini hangat, kita harus melalui SSB dan semacam itu. Sekarang ini kan dengan HP bisa kita angkat cepat. Didukung oleh fasilitas penunjang. Iya, begitu ya. memang beda Jadi jauh. agak praktis. Iya, begitu. dulu kan Oke, kita, baik, Pak ya, Pardi. Bung Ikram, Anda sebagai Ketua AJI Kota Ternate, saya melihat bahwa ada fenomena. Sampai saat ini saya mengatakan fenomena karena perusahaan pers dia tumbuh seperti jamur di musim hujan. Gitu. Tanggapan Anda sebagai Ketua AJI, apa yang Anda melihat ini fenomena ini? Ya, terima kasih. Jadi, saya pikir di negara demokrasi itu sesuatu yang artinya kita punya sarana untuk menyalurkan berbagai macam masalah sosial. Namun ada sisi negatifnya dalam. Jadi plus minusnya begitu ya? Iya. Di era digitalisasi ini memang media konvensional atau media harus itu memiliki tantangan yang sangat krusial, sangat berat. Karena semua orang bisa menjadi jurnalis, semua orang bisa menjadi wartawan dalam menyampaikan informasi sebagai salah satu produk digital. Iya, iya. Tetapi saya melihat bahwa dinamika yang terjadi justru di tengah informasi massal yang beredar ini, AJI sendiri dalam semangat awal ketika dideklarasikan, kami menyebutnya Tripanggi AJI. Ada 3 hal yang kami menjadi dasar dalam bentuk organisasi AJI ini. Pertama itu terkait dengan kesejahteraan jurnalis, kemerdekaan pers yang pertama. Yang kedua terkait dengan profesionalisme, dan yang ketiga itu kesejahteraan. Mengapa AJI menempatkan kesejahteraan yang harus diutamakan? Karena bisa jadi karena 2 hal ini sangat berkaitan. Jadi profesionalisme jurnalis itu seiring berjalan ketika sudah ada kesejahteraannya. Gitu. Nah, di Maluku Utara dalam data kami di AJI, kami sempat membuat list cakar-cakar begitu. Kami membuat coba untuk mengidentifikasi begitu ya. Itu ada kurang lebih 70 lebih media lokal yang kami data di tahun 2022, dan di tahun 2023 ini sudah ada penambahan juga, tapi belum terverifikasi secara kami belum mendatanya secara detail. Nah, AJI itu ada salah satu program yang namanya Cek Fakta. Yeah. Kami pernah di AJI Ternate pernah melakukannya di tahun 2019 dengan melibatkan jurnalis di Maluku Utara, dan di tahun 2022 kemarin kami juga melakukan program Cek Fakta juga bekerja sama dengan Google yang memanfaatkan tools-tools yang ada di Google itu untuk bagaimana dengan melibatkan jurnalis dan akademisi. Nah, akademisi ini nantinya akan menyampaikan bahwa di era digitalisasi ini ada misinformasi, ada disinformasi, tapi kita tidak bisa mampu membedakan itu. Oke, baik Bung Ikram. Saya ke Pak Dokter. Pak Dokter, kualitas dan profesionalitas wartawan itu kan dia tidak berdiri sendiri, tapi sebuah proses, ya kan?
Nah, sekarang yang menjadi seperti yang kita dengar bersama bahwa luar biasa, cukup Ya. banyak kehadiran media, baik media cetak, media online di Maluku Utara ini nih. Nah, ini kalau tidak ada framing atau batasan-batasan, ini kira-kira bagaimana menurut Pak Dokter itu? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narasumber yang saya hormati, Bung Sawal, di lensa kita. Saya kira ada beberapa hal yang menjadi catatan kalau itu diangkat tentang menakar profesionalisme jurnalis media. Pertama, saya sepakat bahwa media itu adalah hal urgen. Dia mampu memberikan sebuah terapi, solusi, informasi. Karena informasi itu adalah merupakan hak kebebasan manusia untuk mendapatkan. Maka media di situ menjadi sarana untuk kebutuhan itu. Lalu kemudian kedua, satu hal yang kita tidak bisa pungkiri di era keterbukaan, era global, bahwa sarana teknologi, sains itu memberi jawaban bahwa peran utama media itu sudah menjadi konsumsi publik, hak orang yang dengan jarinya, dengan kepemilikan pribadinya, bukan hanya menerima informasi, tapi juga bisa menduplikasi, memberi informasi. Sehingga daya saring kebenaran hoax tadi itu menjadi tantangan utama untuk melihat profesionalisme jurnalis. Lalu kemudian ketiga, saya kira paparan Haji tadi dengan Pak Haji bahwa memang profesionalisme wartawan menjadi taruhan dalam membangun sebuah integritas informasi yang akurat, akuntabel, dan dia menjadi sebuah future bagaimana informasi itu menjadi sebuah pencerahan masa depan dengan edukasinya. Kenapa negara dan publik ahli menempatkan media sebagai sebuah kuasa yang keempat setelah legislatif, yudikatif, eksekutif? Karena dia mampu memberikan keadaman, membangun sebuah informasi yang akurat dan membeda antara fakta dan opini, sehingga pencerdasan-pencerdasan sosial dalam agitasi, provokasi yang menjadi bagian yang dipaksakan dan dimiliki publik, itu media menjadi sebuah pencerahan. Kenapa? Karena ada menu yang dibangun, ada sarana yang dibentuk, ada investigasi yang dilakukan, sehingga keberpihakan kepada kebenaran menjadi sebuah hal yang tidak terbantahkan. Fenomenanya adalah, yang itu kita harus jawab adalah, karena ruang privasi jurnalis seakan-akan bukan lagi pilihan, tapi alternatif. Itulah yang menjadi fenomena hari ini. Kenapa ruang-ruang jurnalis cenderung tidak independen, bahkan menjadi sarana alat kekuasaan atau korporasi, titipan. Karena media juga membutuhkan kesejahteraan tadi. Iya. Sejauh mana ruang kesejahteraan itu, mungkin Aji dan Pak Haji bisa memberikan jawaban. Tantangan yang menjadi ruang jurnalis dalam global ini adalah persoalan independensi dia dalam membangun bagaimana ruang objektivitas dan bagaimana dia bergerak ruang opla. Karena kebutuhan daya jual dan memberikan informasi yang akurat adalah merupakan dua pilihan yang menjadi pertaruhan dirinya. Nah, saya kira gambaran dari Pak Haji tadi, hal yang mutlak dari founding father sejarah para gerakan tokoh-tokoh pemuda bangsa. Saya kira itu menampilkan media tadi. Karena media memang adalah sebuah tantangan jiwa jurnalis, kemampuan investigasi integritas yang dibangun dengan kecerdasan, dia punya jejaring, dia kemampuan keilmuan yang luas, kemudian dia punya moral untuk melakukan perubahan-perubahan. Ini yang selanjutnya, kita tidak menunjuk orang ya, tapi fakta-fakta yang menggerus nilai integritas jurnalis dengan berita, konsumsi berita menjadi absurd, karena integritas itu tidak menjadi pertaruhan kembali. Pak Dokter, Saya kira itu. kalau menurut hasil potret dari Pak Dokter, khususnya tentang teman-teman atau pers di Maluku Utara, Ya. sudah profesionalkah dalam melaksanakan fungsi-fungsi mereka dalam peliputan maupun melakukan publis tentang karya-karya jurnalis mereka? Ya, sebagai upaya ya, saya kira itu sudah lalu karena ada lembaga profesional, meskipun yang di luar liar ya. Tetapi kalau kita lihat dampak-dampak konflik yang terjadi di Halut, pemukulan media wartawan, di Tidore dengan pemukulan yang oknum pejabat, kekerasan terhadap itu menjadi taruhan apakah persoalan profesionalisme atau daya pengakuan publik tentang integritas itu yang menjadi hal. Sehingga saya kira profesionalisme media wartawan
atau jurnalis itu memang dibutuhkan. Bukan sekedar menyajikan berita, tapi juga melihat ritme bagaimana melahirkan pencerdasan, kemudian mengatur sehingga tidak ada ruang perdebatan, konflik yang tidak bermanfaat, atau kepentingan interest yang selanjutnya melahirkan benturan. Nah, saya kira kemampuan mediasi ini, saya melihat butuh talenta, bahwa dia punya integritas, punya jaring, punya keilmuan yang mumpuni. Saya melihat, mohon maaf karena kita juga bersama dengan media, beberapa kali itu wartawan, saya melihat ini oknum ya, kita tidak menyebut orang. Seringkali media itu sudah punya mindset, wartawan sudah punya pemikiran. Kita tinggal dilahirkan sebagai orang untuk menjadi bagian di dalam statement itu. Ini rawan dan bahaya bagi sebuah jalannya sebuah demokrasi dan keterbukaan informasi. Jika intervensi itu sudah terduplikasi dalam sebuah kepentingan. Yang idealnya dia menjadi menu racitan, makanan, diracit, kemudian dikonsumsi publik, lepas interest, kemudian membangun objektivitas. Itu yang menjadi kecerdasan sosial di tengah masyarakat. Oke, Saya baik kira. Pak Dokter. Pak Haji. Pak Haji kan pernah menjadi ketua PWI. Iya kan? Iya. Pasti ada potret tersendiri terhadap kinerja dari teman-teman wartawan khususnya Maluku Utara ya. Karena pertumbuhan teknologi, baik informasi dan teknologi, Ya. ini pasti kita akan berkompetisi dengan misalnya media sosial yang lain, jadikan semacam ruang alternatif warga, karena ini kan kembali ke trust juga ini, ya kan? Kalau misalnya tingkat kepercayaan ini juga dia menurun, pasti kita otomatis tidak dijadikan lagi sebagai corong, sebagai Mitra. ini kan, Mitra. sebagai mitra dan media sebagai menyampaikan aspirasi mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, wartawan di Maluku Utara itu harusnya bagaimana? Saya pikir tadi dijelaskan oleh Pak Dokter tadi, keadaan sudah berbeda ya. Ya. Rasa ini sudah nggak ada lagi, hati nurani yang kayak ini, karena masalah finansial ya, katakan seperti itu, untuk bagaimana dia membangun perusahaannya ini, usahanya ini. Sekarang saya melihat bahwa apa namanya, tadi pertanyaan Bung Sawal, Ya, saya maksudnya soal trust kepercayaan. ya Nah, terutama juga bagaimana biar media ini tidak terjustis bahwa ini penyebar hoax begitu. Nah, sehingga bagaimana untuk menumbuhkan lagi kembali tingkat kepercayaan publik terhadap pers. tentu saya melihat ya, paling tidak dia kembali kepada masalah kode etik jurnalistik ini. Bagaimana seorang wartawan ini dia harus bekerja apa namanya betul-betul personal. Barangkali sementara itu saya agak sedikit. Sekarang kedudukan PWI seperti apa supaya ini tidak salah penafsiran publik, karena ada juga kan kesalahan misalnya maaf oknum wartawan misalnya, tapi kan sasaran tembak kan kalau bukan Aji misalnya pasti PWI, mereka bilang wah ini Aji dan PWI ini gagal melakukan pembinaan. Perlu diluruskan itu persepsi perspektif publik itu. Jadi sebenarnya apa namanya kami dari PWI dan juga saya pikir Aji kita punya anggaran dasar rumah tangga itu ada. Bagaimana katakanlah terjadi apa namanya pelanggaran-pelanggaran di anggota kami, itu ada aturannya. Dan di situ kan ada dewan kehormatan untuk proses persoalan yang terjadi. Barangkali sementara itu. Sejauh ini Aji sendiri ada pengaduan dari narasumber misalnya mereka merasa dirugikan, ada nggak? Sebenarnya banyak sih, banyak yang Mengadu. Ini terkait Bentuk aduannya seperti apa? aduannya itu rata-rata soal berita yang tidak terkonfirmasi. Nah, saya pernah beberapa kali ditelepon meminta pendapat. Saya bilang bisa nggak saya lihat dulu produk Jurnalisnya. Dan setelah dibaca ternyata memang seperti tadi kita semestinya jurnalis itu tidak memiliki etikat buruk. Dalam tulisannya itu saya melihat ada tendensi tertentu. Iya. Karena kita tahu juga latar belakang jurnalisnya ini pernah berafiliasi dengan partai politik tertentu, Iya. pernah berafiliasi dengan apa? Jadi calon otomatis kepala produk daerah. jurnalis pasti itu subjektif pasti. Iya. Iya kan? Outputnya seperti itu. Iya. Nah, apalagi publik sekarang meskipun kita menulis berita secara objektif, jika track record kita pernah berafiliasi misalnya,
itu publik sudah tidak lagi memberikan kepercayaan. Iya. Trust mereka sudah menurun. Makanya Aji itu sangat sensitif sekali. Anggotanya itu menerima uang dari narasumber. Ya, tolak angket. Itu diharamkan itu ya Itu bagi diharamkan. Aji juga. Karena itu tidak hanya sekedar menggerus independen. Sebenarnya bukan cuma doktrin Aji sebenarnya itu juga sudah Iya. termasuk aturan baku bagi siapa yang memangku profesi sebagai Iya, seorang jurnalis. Tetapi kembali lagi seperti Pak Dokter bilang tadi, faktor ekonomi, faktor kesejahteraan itu pasti akan mempengaruhi tentang idealisme ya, Pak Iya. Dokter. Iya. Karena menurut saya idealisme itu bisa terbentuk kecuali kesejahteraan ekonominya ideal, Pak Dokter. Iya. Kira-kira bagaimana, Pak Dokter? Lagi-lagi tadi, saya kira sebuah sikap pilihan itu yang menjadi dasar. Kalau dia memang jiwa, talenta, jurnalis, investigasi, kemudian kecenderungan untuk mengungkap fakta-fakta, maka uji nyali, kemudian melahirkan kebenaran itu adalah sebuah hal yang menuntut dia untuk menurunkan dirinya di lembaga yang profesional itu. Dia butuh lembaga, dia butuh corong, kemudian dia olah di situ. Tapi kalau dia adalah hanya pelarian, saya kira, Iya. dan itu cenderung banyak terjadi karena belum ada pekerjaan lain, kemudian dia masuk di situ. Itu yang seringkali menjadi bias, dampak di tengah-tengah pemberitaan maupun konsumsi kepentingan tadi. Nah, saya kira apalagi dalam posisi hari ini lembaga-lembaga media ini hampir tertantang kalau ruang-ruang inovasi kreativitasnya tidak berjalan. Karena semua kalau ruangnya hanya sekedar informasi, maka informasi sudah tergalihkan kepada semua orang. Dengan gadget itu bisa dia memberikan informasi sesuatu hal yang ada. Tapi kalau dia menjadi sebuah diskursus, ada sebuah legalitas standing tentang informasi yang ada, kemudian melahirkan sebuah konstruk sosial, dan kemudian itu adalah keadaban, informasi yang hangat, melahirkan sebuah sinergitas dalam perbedaan, kemudian mempersamai sebuah keinginan yang bagus untuk pengembangan daerah, itu menjadi sebuah hal yang luar biasa. Dan itu pekerjaan berat. Pertanyaan yang sama juga yang saya butuh atau publik butuh dari PWI dan AJ. Pasti mereka mengeneralisir bahwa semua wartawan di Maluku Utara ini tidak benar. Semua wartawan ini tidak independen. Saran dari PWI sendiri apa? Begini ya, sekarang ini kita melihat bahwa ini kan ada wadah PWI maupun Rita Aji. Ya, organisasi wartawan. Dan tidak semuanya wartawan yang ada ini kan mereka masuk dalam PWI maupun Aji. Sehingga salah persepsi masyarakat, mereka anggap bahwa persoalan wartawan adalah PWI atau Aji. Ini yang jadi persoalan. Ya, sekarang Pak Pari sebagai Ketua Dewan Pertimbangan atau Dewan Pertimbangan Dewan Penasehat. Penasehat di PWI. Nah, sehingga perspektif ini dia tidak akan terkonstruk terus di benak dari masyarakat. Apa yang Anda akan sampaikan di publik? Begini ya, kami tentunya dengan adanya wadah PWI terbentuknya kemarin kepengurusan yang baru, kami menginterogasi berapa banyak teman-teman wartawan yang ada. Dan kami ajak, apakah ke PWI atau AJI. Karena dalam PWI maupun AJI ini jelas, semuanya setelah diatur anggaran rumah tangga mengenai kode etik jurnalistik. Seorang wartawan tentunya tidak bersikap demikian, hal yang melanggar sudah diatur sebenarnya. Ya kami punya prinsip akan inventarisir wartawan-wartawan yang di luar PWI maupun AJI ini masuk, supaya mereka masuk organisasi, supaya mereka terlindung dalam undang-undang. Karena pers ini kan pers yang bertanggung jawab. Baik, Pak Ketua Aji, ini kan menjadi sebuah perbincangan, ini sudah jadi rahasia umum lah. Di mana-mana ketika kita menulis narasumber dengan berita bagus pasti dipuji. Ya kan, ketika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pasti dihujat oleh pers ini kan. Ini menurut Anda? Wartawan itulah yang membuat kepercayaan publik tadi menurun. Iya. Ya karena dia memproduksi berita yang tidak melalui verifikasi yang ketat. Sekarang Ketua gini Ketua, saya coba untuk lebih mengkonkretkan lagi diskusi ini ya. Saya mau bahwa dialog ini menjadi bahan introspeksi bagi kita sebagai insan pers. Sejauh ini berdasarkan hasil potret dari Aji sendiri dan PWI, Anda ditemukan bahwa
teman-teman kita, oknum ya, kita berbicara oknum, telah melakukan pelanggaran kode etik jurnalis. Karena tadi mereka lebih banyak mengejar klik, dan itu terjadi di media online. Iya. Lebih besar memang terjadi di media online karena itulah Aji ada punya program yang tadi yang saya sebutkan tadi, ada Iya. program cek fakta. Jadi program cek fakta itu bagaimana jurnalis itu dia betul-betul memverifikasi informasi melalui gadget, melalui digital gitu. Jadi Iya. tidak semua informasi yang beredar itu menjadi berita. Kita pernah mendapat salah satu foto hoax, itu ada salah satu orang yang pernah katanya dia pernah membakar Al-Quran, kemudian dia terkena penyakit seperti ini, Iya, iya. ya kan? Itu pernah tersebar di Itu media informasi sosial. palsu gitu. Iya, padahal Tapi itu di-share gitu. Iya. di-share. Gitu. Nah, karena itulah Aji itu selalu menyeleksi wartawan untuk menjadi trainer juga. Jadi informasi itu secara digital dia bisa memahami bahwa ini loh informasi ini sebenarnya tidak benar. Informasi ini Ini menarik nih Pak Iya. Haji, karena kebanyakan untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi hoax, menciptakan, mengkonstruksikan kualitas pers, itu kebanyakan di Aji. Kalau PWI sendiri bagaimana? Jadi tentunya ya kita melihat bahwa teman-teman wartawan itu terbanyak terjadi di Media online ya, online. online ini banyak Iya. terjadi. Sebenarnya sebagai seorang wartawan kalau dia memahami bagaimana dalam menulis berita itu, tentunya berita itu harus benar, punya fakta, punya data dan cover both side. Mereka ini di warung-warung orang cerita sudah anggap berita. Kemudian hanya sepihak. Tadi saya katakan cover both side hanya para katakanlah para pejabat saja tanpa dia informasi dengan yang lain. Jadi berita hanya sepihak. Kemudian ditambah dengan dia punya opini. Oke, Pak Haji, saya ke Pak Dokter. Pak Iya. Dokter, ini profesi wartawan ini bagi saya ya, Iya. adalah profesi mulia, ya Iya. kan? Dan saya melihat juga beberapa artikel agama itu juga kan termasuk harus menunaikan hak jawab, Iya. ya kan, hak klarifikasi, Iya. ya kan, baru itu kemudian check and balance. Itu kalau dari kaidah-kaidah agama itu kan bertabayun ya, Bertabayun. kita kan mau cek kebenaran tabayun. Check and balance. Nah, sekarang bagaimana mewujudkan bahwa supaya khususnya teman-teman atau wartawan di Maluku Utara ini bisa dijuluk sebagai wartawan yang menjalankan amanat tersebut? Ya, baik. Lagi-lagi ini subjektivitas ya. Kemudian oknum, kita tidak bisa mengeneralisir lembaga. Karena banyak juga wartawan baik. Ya, jangan banyak wartawan baik. Dan saya mengatakan tadi, kalau dia adalah informasi adalah hak mutlak orang untuk mendapatkan, dan itu kemerdekaan, Iya. mendapat informasi, tidak boleh ditutupi. Kemudian orang berinformasi itu adalah sebuah pahala. Kalau misalnya dia adalah kebaikan. Tapi persoalan kemudian saringan itu menjadi mutlak. Sehingga informasi itu tidak mentah, tidak telan mentah-mentah. Harus ada proses verifikasi persoalan itu. Nah, kenapa dia mulia sebetulnya memberi informasi? Sehingga karena dia tidak sekedar A ke B, sesuatu informasi kejadian kemudian dia pindahkan. Tapi ada proses di situ, dan disitulah saya lihat ke profesionalisme media yang dimiliki, objektivitasnya, ada ruang keilmuan yang dia miliki, sehingga edukasinya muncul, tidak sekedar mentah. Kalau misalnya ini dilakukan, maka sebetulnya itu akan melahirkan pencerdasan sosial di tengah masyarakat. Sebenarnya ini sudah diatur lah melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Profesi wartawan ini kan ada framingnya, artinya ada kaidah-kaidah yang diatur dalam kode etik jurnalis. Selain wartawan, selain profesi dokter, pengacara, wartawan itu sebenarnya diikat dengan kode etik jurnalis. Iya. Iya kan? Tapi praktek di lapangan kok tidak seperti itu. Itulah saya katakan tadi, betul. Karena tidak pernah membaca, ya, Iya, kan? iya. Hanya merupakan pejangan aja, karena persoalannya situ. Karena tidak pernah membaca, mana mungkin mereka hayati, mereka tahu persis. Dan pekerjaan wartawan ini bukan pekerjaan mulia, pekerjaan dunia akhirat barangkali Pak Dokter. Iya, Ya. iya, Karena iya. menyampaikan informasi itu kan, Iya. kemudian mencerahkan orang kan itu Nah, pekerjaan. edukasi, Ya. edukasi. Apakah menjamurnya pertumbuhan atau kehadiran media di Maluku Utara, apakah itu karena faktor kemudahan kehadiran wartawan begitu, terutama perusahaan media, membentuk perusahaan media hanya tidak lagi mempertimbangkan tentang
aspek-aspek normatif yang tadi itu, kualitas, kapabilitas wartawan, sumbangan rekrut begitu. Apa itu salah satu faktor juga tuh, Ketua Haji? Eh, iya, Persyaratan. apa yang tadi Akhirnya kan pers menjadi kebablasan begitu, bukan Iya. jadi pers bebas, tetapi pers kebablasan begitu. Karena seperti itu, seperti Ketua Haji bilang bahwa begitu kita mendirikan lembaga pers, tetapi tidak disertai dengan pembekalan-pembekalan yang mumpuni bagi mereka. Kira-kira begitu. Iya. Haji, ini kalau terakhir ini nih, sebagai closing statement untuk mewakili Iya. PWI, organisasi wartawan yang cukup lama, ya kan? Minimal dialog ini ada outputnya bagi adik-adik kita ya, terutama insan pers di Maluku Utara, supaya mereka lebih profesional lagi, lebih memperhatikan lagi tentang profesionalitas. Kira-kira ada pesan apa dari Pak Haji terhadap khususnya wartawan di Maluku Utara? Silakan. Terima kasih Bung Sawal. Kaitan dengan Hari Pers ya, tanggal 9 Februari. Februari. Lahirnya 1946 ya, kalau tidak salah di Solo. Itu saya harapkan bagi teman-teman pekerja pers, marilah kita menjadi wartawan yang profesional, bermartabat, dan punya hati nurani. Menyampaikan fakta data yang benar. Dan juga jangan lupa, kita punya kode etik jurnalistik. Itu yang akan membawa kita. Dan kita aman. Kalau kita berdasarkan menulis berita dengan berdasarkan kode etik jurnalistik, kita selamat dari hukum. Dan jangan lupa, kita negara hukum. Jadi kalau kita berpegang kepada kode etik jurnalistik yang telah dibuat ini, merupakan pegangan bagi seorang wartawan, saya pikir kita akan aman. Marilah, saya harapkan dengan kode etik jurnalistik ini jangan hanya semboyan, tetapi kita harus betul-betul membaca dan hayati, dan kita laksanakan. Ya, Saya pikir dengan demikian, alhamdulillah kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita ingin bersama. Iya. Barangkali itu. Untuk Haji sendiri? ya Februari ini kami di AJI mengenalnya sebagai Hari Prabangsa. Jadi Hari Prabangsa itu salah satu jurnalis di Bali yang dibunuh karena berita pada tanggal 11 Februari 2009 belum ditemukan. Iya. Nah, kami mengenal ini sebagai hari yang membuka. Saya berpikir bahwa jurnalis itu bukanlah tempat pelarian bagi orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Jurnalis itu salah satu profesi yang sangat mulia sekali. Dia betul-betul memegang teguh kode etiknya, memegang teguh prinsipnya bahwa integritas dan independensi itu yang harus diutamakan. Iya. Pak Dokter, saya pikir bahwa dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, kalau ini memang betul dimaknai dan diamalkan, saya pikir apa yang kita risaukan, terutama narasumber dan publik, pasti tidak terjadi. Mungkin ada saran dan closing statement dari Pak Dokter. Iya. Paling tidak harus menempatkan peran media dalam konteks partner progress. Jadi semua kita adalah bermitra, tetapi bukan menjadi kaki tangan atau bagian pesanan. Kalau dia adalah mitra, maka kita punya kemampuan menjadikan menu siapapun orang bisa bicara, siapapun bisa memanfaatkan media itu dalam konstruk bagaimana menata keadaban dan kebaikan. Nah, konteks media dalam pertaruhan trustnya, maka kembali kepada person, pelaksana jurnalis tadi, yang dibutuhkan integritas. Saya sarankan lembaga yang resmi ini melakukan pelatihan, proses investigasi, kemudian pematangan tentang menduplikasi data, kemudian penyajian data, sehingga peran-peran media itu menjadi sebuah partner progres, bagaimana menata masa depan dalam sebuah tanam yang lebih baik. Saya kira itu. Oke. Baik pemirsa, demikianlah dialog singkat kita hari ini dengan menghadirkan dari perwakilan PWI dan AJI sekaligus praktisi media dari Universitas Hairun Ternate. Seperti kita ketahui bersama bahwa pers merupakan salah satu yang melaksanakan fungsi kontrol sosial. Apa yang didengar, apa yang dilihat, itu harus disampaikan demi meluruskan sebuah informasi yang beredar di masyarakat. Dan saksikan tema berikut hanya di News TV Online channel Timur terpercaya
tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Dokter. Siap.